Terima kasih saudara, masih setia menyaksikan Sahur Time bersama saya Kang Amin dan masih ditemani Kiai Haji Misbahul Munir. Sebelum melanjutkan perbincangan kita mengenai berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, saya kembali mengingatkan saudara di rumah yang ingin ikut berdonasi untuk terus berdonasi di dakwah peduli COVID-19 bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Donasi tersebut nantinya akan disalurkan kepada para guru ngaji, santri majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Nah, saudara, pagi ini kita sudah kedatangan narasumber yang istimewa, yakni Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian, Bapak Damar Lastri Setiawan. Assalamualaikum, Pak. Silahkan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, ya. Silahkan duduk, Bapak. Sehat, Pak J? Alhamdulillah, sehat. Perjalanan lancar, Pak? Lancar banget. Lancar banget ya, Pak. Nah, Pagi-pagi lancar. seperti kita ketahui bahwa Bapak Damar Lastri Setiawan adalah Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan Pegadaian. Kita akan bertanya-tanya kepada Bapak Damar tentang Pegadaian dan situasi yang sekarang melanda bangsa Indonesia dan seluruh dunia, yakni pandemi COVID-19. Nah, Pak Damar, apa sih peran Pegadaian Syariah di dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, Pak? Terima kasih, Kak Aming ya. Ya. Pegadaian Syariah itu hadir untuk memberikan alternatif produk-produk keuangan yang berbasis Islami atau syariah. Sehingga Pegadaian berperan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum dalam hal berekonomi secara syariah. Dan sekaligus Pegadaian Syariah ini berperan juga untuk sebagai dakwah meningkatkan perekonomian di Indonesia ini dalam yang diatur secara syariah, Pak Cak Amin. Nah, bagaimana sih kondisi Pegadaian Syariah saat pandemi seperti ini? Ada perubahan yang signifikankah? Alhamdulillah Pegadaian Syariah selama pandemi ini kami tetap beroperasional meskipun sangat terbatas, dan permintaan masyarakat terhadap jasa kami lumayan meningkat sedikit. Jadi perlu ketahui bahwa produk Pegadaian Syariah itu banyak. Jadi tidak hanya rahan atau gade, tapi juga ada arum, pembiayaan, kemudian ada arum haji, ada tabungan emas, kemudian ada tabungan emas. Sehingga dengan adanya pandemi ini, masyarakat yang butuh darurat juga bisa ke Pegadaian, ataupun yang masih ada sisa uang untuk menabung bisa melalui tabungan emas Pegadaian. Jadi Pegadaian bukan hanya untuk gade barang. Bukan hanya gadeannya, jadi bisa untuk investasi juga bisa. Investasi juga bisa. Nah, baik. Ada berapa banyak sih outletnya se-Indonesia? Pegadaian ini tersebar di seluruh Indonesia, dari pelosok pun ada, jadi kami mempunyai outlet 4.115 outlet. Dan itu pun masih dibantu agen-agen kami mempunyai lebih dari 10.000 agen yang mereka membantu masyarakat untuk mendapatkan langsung fasilitas atau layanan dari Pegadaian. Nah, yang biasanya digadekan itu apa aja sih, Pak? Umumnya adalah perhiasan, Pak. Di Indonesia ini budaya menyimpan emas tuh dari dulu masih banyak gitu kan, sehingga sebagian besar dalam emas, tetapi untuk kendaraan bermotor, barang-barang rumah tangga juga kami terima, masih ada. Mungkin laptop, HP boleh, Pak? Laptop, HP, mungkin ada televisi, bahkan di pedesaan untuk alat-alat tani pun kami terima. Ada traktor, ada diesel pun untuk wilayah tertentu masih ada untuk terima gitu. Yang penting masih ada harganya, Pak, masih harganya. Jadi range-nya sangat jauh, dari mulai dari 50.000 sampai tidak terbatas untuk pinjaman di Pegadaian ini. Jadi ada orang yang gadekan barang seharga 50.000, Pak? 50.000 kami terima juga. Mungkin nggak ada di dunia ini, Pak, pinjaman di lembaga keuangan yang memberikan pinjaman hanya 50.000 sampai. Berarti sangat-sangat kecil ya, untuk maksudnya bisa melayani sampai di tingkat terkecil. Seperti dari kecil sampai besar bisa. Dan rata-rata pinjaman untuk rahani ya sekitar 4 juta sampai 6 juta. Oke. Nah, pola pelayanan Pegadaian sendiri di masa COVID-19 ini, pandemi ini kan harus jaga jarak dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih Pegadaian menjaga kualitas layanannya ini, Pak? Oke, meskipun kami tetap buka, Pak, dari 4.105 tadi, 4.115 tadi, kami melakukan protokol untuk penanganan COVID ini. Jadi nasabah kami atur untuk antriannya, nasabah kita wajibkan memakai masker, kemudian kita siapin sabun
cuci untuk sebelum masuk itu kami lakukan. Kemudian karyawan kami juga memakai masker semua, sarung tangan dan sebagainya. Di samping itu Pak, untuk mengurangi antrian, Pegadaian sebenarnya bisa diakses melalui digital. Jadi kami mensosialisasikan masyarakat bahwa lebih baik bertransaksi Pegadaian melalui Pegadaian Digital Service. Jadi mau membawa cicilan, mau ngangsur atau minta tambah itu bisa melalui digital, lebih nyaman gitu, lebih nyaman. Dan tidak menambah antrean, kerumunan Pak ya? Ya, jadi kami bantu masyarakat untuk lebih aktif ataupun lebih tersosialisasi dengan menggunakan digital ini Pak. Baik, nah program apa saja sih atau kebijakan apa saja yang diambil ke Pegadaian itu dalam rangka membantu masyarakat dan melayani nasabahnya itu Pak? Dalam masa COVID ini Pegadaian ada 2 hal program utama Pak. Yang pertama adalah relaksasi. Jadi relaksasi itu semua nasabah Pegadaian mendapatkan manfaatnya. Antara lain bahwa jatuh tempo setiap kredit kami mundurkan. Untuk Pegadaian bisa 1 bulan 30 hari, bahkan sampai 3 bulan, bahkan untuk yang cicilan kita masyarakat bisa ngajuin untuk lestrak. Jadi bisa diundur 3 bulan sampai setahun untuk pemohonan untuk bisa ditunda pembayaran ataupun di restart kembali. Nah, dan satu lagi, mohon maaf nih, yang utama ini belum saya sampaikan nih. Ada satu lagi program kami namanya Gade Peduli atau Rahan Peduli. Ini yang luar biasa nih, bahwa 3 bulan ini dalam bulan Mei sampai Mei, Juni, Juli, bahwa masyarakat yang datang ke Pegadaian dengan uang pinjaman di bawah 1 juta free dari semua biaya bunga ataupun munah di syariah ini. Jadi mereka dibebaskan Pak. Misalnya dia pinjam 1 juta, dia akan kembalikan juga 1 juta dalam 3 bulan ini. Dan itu target kami sampai 5 juta nasabah yang akan kita berikan free untuk biaya dalam 3 bulan ini. Menarik sekali, sangat menolong Pak. Ya. Nah Pak, ini Pegadaian Syariah itu apakah memang sudah punya lisensi atau diawasi oleh Dewan Syariah atau bagaimana biar masyarakat yakin gitu ya, Pak? Itu, ini ada Pak Kiai juga nih, kebetulan nih, ini mohon dukungannya juga, bahwa semua produk yang ada di Pegadaian, mungkin produk-produk syariah yang tadi saya bilang ada Arum Haji, ada Rahan Tajiri Tanah, semua itu telah melalui Dewan Pengawas Syariah. Dan di OJK pun telah melalui namanya IKNB Syariah. Jadi semua produk kami telah melalui persetujuan DPS maupun dari OJK. Jadi dijamin ini produk yang bagus itu Pak. Ya, gimana Pak Kiai? Jadi saya harus tekankan Kang Amin bahwa kalimat syariah itu kan karena ada kesesuaian dengan ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan harus digarisbawahi bahwa syariahnya Kanjeng Nabi itu tujuannya satu Kang, jalbul masolih, mendatangkan kemaslahatan. Dan kalimat sesuai dengan syariah itu sebenarnya sederhana kami. Karena satu sudah ada lisensi dari Majelis Ulama Indonesia. Di sisi yang lain memang kalau ada akad yang tidak mengandung tipu menipu, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur judi, maka itu bisa disebut sesuai dengan syariah. Dan insya Allah banyak berkahnya Kang Amin. Itu catatan. Amin. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ke Pegadaian itu enggak syar'i gitu ya sekarang ya? Karena pasti diawasi, ada Dewan Pengawas Syariah. Betul. Jadi kesesuaian syariah itu selalu dipantau Kang Amin. Itu. Nah baik, mungkin bisa dijelaskan Pak, posisi sekarang ini Pegadaian itu kira-kira banyak menolong enggak sih? Mungkin ada testimoni dari para nasabah atau gimana, khususnya di situasi yang seperti ini. Jadi gini, Pegadaian itu dekat juga dengan masyarakat kecil juga, jadi dengan kemudahannya, kalau kami bilang hanya 15 menit pun akan mendapatkan kebutuhan yang mereka butuhkan, itu hanya di Pegadaian bisa. Jadi hanya datang, membawa barang, kemudian kami nilai, kemudian kami berikan pinjaman, itu sangat membantu sekali, apalagi dengan keadaan sini. Bahwa secara umum bahwa nasabah Pegadaian itu ada 2, produktif sama konsumtif. Nah, saat inilah yang masyarakat nasabah yang konsumtif ini sangat membutuhkan Pegadaian. Jadi dengan barangnya tabungan emas ataupun dia mempunyai 1 gram emas itu bisa tersolusi untuk kehidupan sebulan atau 2 bulan dalam masa konflik ini. Baik. Jadi mohon masyarakat menabung emas itu hadiahnya luar biasa. Baik, Bapak, apa sih harapan Pegadaian Syariah ke depan Pak?
Harapan Pegadaian Syariah tentunya menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia dalam bertransaksi keuangan yang berbasis syariah. Jadi mari kita bertransaksi syariah yang mungkin lebih berkah, itu harapan kami. Tentunya dengan harapan itu itu kami harus memberikan macam-macam produk yang menarik, kemudian yang simpel sehingga masyarakat bisa mendapatkannya. Itu harapan kami. Nah, baik, terima kasih kepada Bapak Damar Lastri Setiawan atas kehadirannya, dan para pemirsa sekalian, kali ini Bapak Damar akan juga memberikan donasi secara simbolis kepada PBNU, diserahkan kepada Kiai Haji Misbahul Munir dan disaksikan oleh Sekretaris Lembaga Takmir Masjid PBNU Bapak Kiai Ibnu Hazen. Silakan Bapak. Ya. Ini nilai uangnya 100 juta. Dana kebajikan umat untuk imam, khotib, dan guru ngaji yang terdampak COVID-19. Ada LTM PBNU. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ini ada Kiai Ibnu, saya serahkan nanti kepada LTM ya. Jazakallah ahsanal jaza, Allah yang akan membalas dengan keberkahan yang lebih banyak. Amin. Amin. Pak Ibnu, ngaduk ke kamera mungkin. Ya, makasih. Amin. Baik. Terima kasih Pak Ibnu. Terima kasih Pak Ibnu. Nah, saudara sekalian, saya mengingatkan kembali bagi saudara yang ingin berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19 bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NUKR Lajisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu. Bapak Damar, kami sampaikan terima kasih atas informasinya, dan para pemirsa tetap saksikan Short Time karena nanti Kiai Haji Misbahul Munir akan membimbing kita untuk berzikir bersama. Mari siapkan hati, siapkan diri, ambil wudhu, dan kita akan berdoa setelah jeda yang satu ini.